dan dimintai pertanggungjawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mesjo Afisa. Pada video kali ini saya ingin mereaksi tentang politik yang mana ini yang lagi viral ya. Ada Faisal Assegaf yang membuat Partai Negoro mengancam Jokowi akan menurunkan Jokowi ya, karena pada tanggal 28 Oktober nanti Jokowi akan digantikan ya oleh presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto. Maka si Faisal Assegaf ini keluar-keluar untuk menurunkan Jokowi sampai membuat partai baru yaitu namanya Partai Negoro ya, dan mendapatkan kecaman dari para netizen ya. Jadi netizen-netizen itu tidak terima karena si Faisal Assegaf ini mau mengancam menurunkan Jokowi. Seperti apa kesurannya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Jokowi harus diseret dan dimintai pertanggungjawaban. Program jangka pendek partai ini adalah satu. Kami akan mendorong solidaritas lintas elemen rakyat untuk mengawal proses penegakan hukum. Dan kebetulan pada tanggal 20 Oktober nanti Presiden Jokowi mundur berdasarkan batas waktu yang ditetapkan konstitusi, maka Partai Negoro mengajak seluruh rakyat untuk membawa Jokowi ke jalur hukum. Tidak boleh ada penguasa yang bertindak semena-mena dan pada akhirnya saat turun dari kekuasaan dia lolos begitu saja. Jokowi harus diseret dan dimintai pertanggungjawaban. Kamu seret, kamu bilang hati-hati kalau ngomong, nanti omongan kamu itu kebalik kepada dirimu sendiri. Kami pendukung Jokowi yang 80%, kami seret kamu pulang ke Yaman sana. Kalau seandainya di otak kamu itu cinta NKRI ini, pasti kamu menghargai pemimpin di negara Republik ini, Indonesia ini, bisa mengontrol kata-katamu itu. Seakan-akan kamu ini bukan manusia lagi, ya, yang tidak sama sekali menghargai pemimpin tertinggi di negara Republik Indonesia ini. Ingat, jangan sampai gigi kamu menggigit juga lidah kamu, ya. Tahu diri kamu di Indonesia ini, ya. Anda jangan bawa nama rakyat, ya. Mau minta Jokowi harus diseret dan diminta pertanggungjawaban. Salah Pak Jokowi di mana, bro? Anda kalau ngomong itu kumur-kumur. Salahnya di mana? Mau bawa ke jalur, mau dibawa ke jalur hukum, mau diseret ke jalur hukum, harus mempertanggungjawabkan. Salahnya apa? Anda tuh kasih tahu jelas salahnya di mana, buktinya ada. Baru ngajak rakyat. Ini ngajak rakyat, bukti tak ada. Kesalahan Pak Jokowi tak ada. Anda sibuk mau ngajak rakyat, mau nyeret Pak Jokowi ke pengadilan, ke jalur hukum. Buktinya apa? Kesalahannya apa? Anda selalu sibuk koar-koar mempermasalahkan Pak Jokowi. Sekarang saya bertanya sama Anda, ya. Anda itu apa yang udah Anda berikan untuk Indonesia? Apa? Apa yang Anda berikan untuk Indonesia ini? Selain koar-koar, ngajak orang untuk mengadili Pak Jokowi. Sedikit banyaknya Pak Jokowi sudah banyak membangun negara Republik Indonesia ini. Cuman kau aja yang buta mata hati, buta mata kau sendiri. Dendam-dendam pribadi jangan dibawa-bawakan ke rakyat, brother. Ya, rakyat Indonesia sekarang udah pintar. Kau pikir rakyat Indonesia bodoh-bodoh, gampang aja kau ajak-ajak. Mau diadili, mau diadili, apa salahnya? Kesalahannya apa? Kau kalau mau bicara itu, jelaskan dulu kesalahannya apa. Ada bukti nggak? Koar, bukti nggak ada. Asik mau ngajak orang aja, buang tuh di hati sifat iri, dengki, cemburu, hianat, semualah yang kotor-kotor di hati kau itu. Jadi nggak sibuk nyari kesalahan orang aja. Coba tanya diri kau, apa yang udah kau buat untuk Indonesia ini? Koar, kayak nggak ada kerjaan kau. Apa kamu bilang? Yaman, enak aja mulut kamu kalau ngomong, dasar dancuk. Faisal, dengerin. Kamu itu ada jasa apa di Indonesia? Hah? Nenek moyang kamu ikut berjuang memerdekakan Indonesia. Hah? Mempertanggungkan apa? Kamu itu makanya selalu kuar-kuar di Indonesia itu. Mau menyeret Jokowi kemana? Dobolin
sebentar lagi kamu juga akan diseret dan diusir pergi ke Yaman, ke negara kamu sana. Orang Yaman di Indonesia makin merajalela. Buat semuanya penguasa Indonesia, orang yang bikin kisruh, yang sukanya keluar-keluar kayak kadrun-kadrun. Ini kan Rocky Gerung itu kan selalu ngomong, selalu bilang apa itu, dungu. Itu ditujukan semuanya untuk pendukungnya perubahan. Dungu, itu kata-kata yang betul, dungu. Di Indonesia yang mau dirubah itu apa? Yang patut dirubah itu ialah otak kalian yang dungu. Kalian negara mana coba? Indonesia sebelah mana yang dicoba yang dirusak Pak Jokowi? Hah? Yang dirugikan Pak Jokowi? Sebutkan mana? Negara yang mana? Sebagian Indonesia sebelah mana yang dirusak, yang diacak-acak Pak Jokowi? Aduh. Itu omongan dungu ialah untuk kadrun-kadrun yang ada di Indonesia, terutama yang ngomong sendiri seperti Rocky Gerung, seperti Faisal itu, yakni otaknya dungu. Presiden Jokowi memimpin Indonesia 10 tahun. Dia sudah membangun negara Indonesia maju pesat. Sedangkan Rocky Gerung cuman pinter ngomong, pinter mencaci, pinter mengeritik. Ya, dia nikah aja enggak, memimpin diri dia sendiri aja enggak bisa. Tapi dia kalau merotes orang, mengkritik orang, nomor satu itu dungu. Sedangkan gini loh, makanya aku bilang untuk semua perubahan itu dungu apa? Contoh satu aja, otak kalian itu para pendungu. Contoh satu saja. Dulu waktu Rhoma Irama menjelek-jelekkan dan memitnah ibunya Pak Jokowi itu Kristen non-Muslim, kalian semua diem, nggak ada yang protes, nggak ada yang angkat bicara. Padahal itu fitnah, bukan nggak ada buktinya, iya kan? Seandainya pun ibu Pak Jokowi Kristen, terus hubungannya dengan mereka mendalilkan itu seperti Rhoma Irama itu haknya apa? Kan nggak ada, karena agama itu hak asasi manusia. Dan setelah Neng Lela itu asli Pasuruan Surabaya itu ya, ngomong fakta, nggak ada yang terima, para pendungunya semua sakit hati. Kan dungu, yang fitrah, yang asli ngomong hak, dibilang inilah itulah alasan, inilah Nabi aja itu dicoba dengan anaknya, ada yang dalil kayak gitu. Terus adakah seorang anak yang ibunya difitnah, dijolimin, ada yang terima nggak? Nggak terima. Tapi kenapa kalian diam saja? Karena kalian itu dungu. Pendungu yang terbodoh di Indonesia itu kalian, gerombolan kalian pendungu. Yang hak kalian bilang batil, yang batil kalian bilang hak. Itulah dungu. Kalian itu otaknya dungu, dicuci otak peceren sama ketitisan Yaman, dungu. Paham? Yang udah asli nyata-nyata anak Roma kena kasus narkoba, dia dipenjara 2 kali, kalian semua sakit hati bilang Roma terbaik. Giliran ada yang menghina anak ibunya Pak Jokowi, kalian cuma diam. Itu apa namanya? Dungu. Dikasih otak tapi nggak bisa mikir, dungu. Para netizen ini marah besar terhadap Faisal Assegaf ini yang mau menurunkan Jokowi ya teman-teman. Ada yang bilang apa, orang Yaman ini pergi lagi pulang ke sana, ke Yaman gitu. Jadi para netizen ini tetap mendukung Bapak Jokowi walaupun si Faisal Assegaf ini mau menurunkan Jokowi sampai membuat partai baru ya, yaitu Partai Negoro. Yuk lanjut lagi ke videonya ya. Tuh kan, kelihatan watak aslinya. Itulah apa namanya, kroni-kroninya banteng kayak gitu, bisanya arogan, emosi, ya kan? Dulu kalian itu waktu berkuasa seolah-olah ya rakyat itu terabaikan. Sekarang setelah kalian kalah, seolah-olah mau apa namanya, memikirkan rakyat. Rakyat yang mana, wey?
Oh, rakyat yang mana? Rakyat yang 24% sama 16% gitu. Sudahlah, kalian itu cukup berkuasa 10 tahun, ya kan? Katanya Pak Jokowi kalau nggak ada partai kalian nggak jadi apa-apa. Buktinya sekarang kalian nggak ada Pak Jokowi, tumbang. Dapurmu neset nyeret Jokowi, tak obe uyuhmu lek, tak obe uyuhmu nek iso nyeret Jokowi. Itu ngomong apa lah itu. Jokowi harus diseret dan dihukum. Kebalik-balik bahasa itu. Besok itu ya kamu tuh yang diseret dan dihukum. Itu. Ini pemerintahan sekarang ini pemerintahan rusak. Pemerintah yang sangat rusak, aparatur negara pun rusak, nggak berani menangkap orang-orang yang kayak gitu tuh. Saya pribadi warga negara sebagai rakyat kecil aja gemes, emosi nengok wajah-wajah manusia yang kayak gitu tuh, yang mulutnya terlalu berkoar-koar itu saya muak. Itulah. Bang, kayak abang. Dengan. Asli muak nengok wajah-wajah manusia itu. Kenapa pemerintah dan Kapolri gak berani menempuh jalur hukum orang-orang kayak gitu? Dibiarkan bebas ya bebas, tapi jangan kayak gitu bahasamu, weh. Berarti udah telingamu tuh peka, matanya yang ceri berita-berita tadi itu yang buat ulah itu udah buta tuh. Dia pantas pakai kacamata itu. Jadi nggak nengok apa yang dikerjakan Jokowi dan nggak dengar program-program Jokowi, hanya memfitnah aja bisanya kepada manusia. Itu perlu dihukum tuh Pak Kapolri. Manusia kayak gitu tuh tangkap aja itu, dimintai tanggung jawab dia ngomong itu oke. Saya mohon sama Pak Kapolri, jangan peka lah Pak Kapolri, tolong tangkap. Aduh, selamat siang mungkin ya, jam 10.11 waktu Indonesia Barat. Izin stick Pak Asegaf atau Pak siapa dirimu kan? Bapak ini seorang pendidikan yang mungkin hidupnya lebih layak daripada saya pribadi, ya kan? Saya nggak ngangkut orang lain, ya kan? Saya pribadi. Cuman saya lihat-lihat ya omongan Bapak itu lebih rendah ya daripada kehidupan saya, Pak ya. Saya dari kecil dilahirkan sampai besar seperti ini. Welcome aja di dunia Indonesia. Sedangkan Bapak bacotnya besar, penegakan hukum lah, apalah ya kan. Bapak atau jangan-jangan Bapak lebih miskin dari saya, Pak. Sehingga Bapak menuntut pemerintah begini, pemerintah Pak Jokowi dibawa begini ya kan, mengatakan Pak Jokowi begini, keluarga Pak Jokowi. Saya bukan membela negara, maksudnya bukan membela Pak Jokowi, Pak. Cuman saya kasihan dengan Bapak gitu loh. Seolah-olah saya itu lebih kaya daripada Bapak gitu loh. Ya kan? Saya orang biasa, Pak. Kerjaan saya di jalan, ya menikmati, bisa merokok, bisa makan biar tahu tempe, ya kan. Tapi nggak searogan itu, Pak itu. Pak Asegaf, ya kan. Kalau Bapak masih merasa miskin, kerja, Pak. Karena pemerintah sudah ada yang ngatur, udahlah, ya kan. Intinya kan harta Bapak, pekerjaan Bapak, kan nggak diganggu itu loh. Rakyat yang mana? Saya nggak mau, Pak. Saya pribadi nggak mau. Yang penting saya orang kecil, rakyat kecil, pengennya apa? Tentram, saya bisa kerja, bisa cari uang, bisa untuk makan, ya kan? Jujur, Pak, saya dari kecil sampai sekarang, Pak, rumah nggak punya. Bukan saya curhat, cuman dengan sikap Bapak seperti itu, seolah-olah Bapak itu merendahkan diri Bapak sendiri, gitu loh. Hidup saya di jalanan sana, ngekos sini, ngekos, ya kan, nggak punya siapa-siapa. Tapi Bapak kayaknya, ya Allah, Pak Siregar.
Rakyat mana Bapak yang Bapak mau minta kerjasama dengan Bapak? Ya, coba Bapak lah kerjasama dengan rakyat, ya kan? Sana yang jualan apa, Bapak ikut jualan, ya kan? Orang tani, Bapak ikut tani, ya kan? Orang kuli bangunan ikut kuli juga, gitu loh Pak. Jadi miris lihat Bapak, ya kan? Atau mungkin lihat yang lainnya, ya kan? Mungkin ini lihat sama yang lainnya, ya kan? Yang lainnya yang duduk-duduk di atas-atas itu yang sering mengatakan pemerintahan nggak ada Pak, pemerintahan mohon maaf ya, nggak ada pengaruhnya Pak, untuk saya pribadi terutama. Saya apa yang saya nggak dapatkan, nggak dapat apa-apa dari pemerintah, ya kan? Bansos nggak dapat Pak, ya kan? Karena hidup saya kesana kesini kesana nggak ada penetapan. Jadi mohon maaf ya Pak Asegaf, Asegaf atau siapa namanya, ya kan? Jadi pakailah logika Pak, ya kan? Orang di bawah Bapak ini santai-santai, slow-slow aja. Karena mereka menikmati. Bapak kayaknya banyak hutang kayak ya. Iya Kak Pak. Sini Pak, kalau Bapak nggak punya pekerjaan, sini tak ajarin. Jadi sales Pak, ya kan? Aduh, ya Allah, miris banget lihat orang-orang punya kedudukan tuh, yang kaya-kaya tuh. Lihat tuh Pak, tukang beca nggak ada protes, tukang tani nggak protes, ya kan? Biar pemerintah mahal, biar harga murah, biar BBM mahal, tetap aja dibeli, udahlah, ya kan? Saya cuman pakai ini ke saya pribadi, ya kan? Saya nggak mau ngikut orang lain, saudara saya atau teman saya atau negara mana, enggak, ya kan? Enggak, saya pribadi, ya kan? Miris lihat Bapak Asegaf, ya kan? Jadi udahlah Pak, Bapak duduk tenang, ya kan, nikmati hidup Bapak sama keluarga, mumpung masih ada keluarga, ya kan, nikmati anak, ya kan, kalau masih kurang bikin anak lagi, ya kan, Pak Siregar, ya kan. Ya, mohon maaf ya Pak Siregar ya, sekali lagi mohon maaf, cuman saya unek-unek saya pribadi, saya lihat Bapak orang yang berpendidikan tinggi, memiliki ilmu yang tinggi, ya kan, tapi cara Bapak seperti orang nggak punya apa-apa, ya kan? Cara Bapak seperti anjing apa ya, kelaparan, ya kan? Jadi mohon maaf ya Pak Siregar ya, saya lagi mohon maaf, ya kan. Tetap saya hormati Bapak meskipun saya nggak kenal Bapak, ya kan. Bapak pun nggak kenal saya juga, dan saya orang kecil, buat apa Bapak kenal saya, kan gitu, ya kan, nggak ada untungnya, ya kan, seperti itu. Cuman kita harus menghormati, ya kan, hormati aja yang ada di atas, ya kan. Cuman janganlah untuk semuanya, ya kan, para pejabat janganlah ngomongnya itu, ya kan. Bapak tanyalah warga di bawah Bapak tuh, ya kan, komplainnya ya nggak terlalu kayak Bapak menyeret, habis nanti Pak Jokowi turun dari pemerintahan masuk begini, diproses begini, aduh. Lebih baik Pak yang bermanfaat. Tuh, RUU perampasan didorong, ajak semua mahasiswa, ya kan, jangan cuman mahasiswanya maunya gratis, ya kan, pendidikan gratis. Saya pun juga mau Pak, kalau ada pendidikan kuliah tinggi-tinggi gratis, sumpah mau saya. Biar saya orangnya tolol tetap mau saya Pak, gratis kok. Giliran RUU perampasan, kemana semua? Ah, Bapak ngidupin perampasan tuh. Lama-lama muak saya ini. Saya orang kecil, nggak punya dekengan, hidup sendiri, nggak punya siapa-siapa, berani mati, ya kan. Kalau Pak Saregap mati, banyak yang nangisin. Kalau saya mati, nggak ada. Tolong ya, untuk orang-orang selain Pak Saregap, mungkin masih ada di belakang-belakang sana, di atas sana, ya kan. Muak saya dengan kalian itu. Tahu nggak? Woi, Faisal Asegaf, manusia benalu, ya. Anda tidak puas kemarin setelah membuat petisi 100, ya. Di situ diantaranya ada Rahma Sarita ingin memakzulkan Pak Jokowi. Setelah itu gagal, ya. Ini ngotot sekali, teriak-teriak seperti itu. Sepertinya rasa sakitnya belum hilang, ya. Rasa sakit hatinya ini manusia benalu, ya. Yang cuma bikin huru hara dan kegaduhan di negeri ini. Buat manusia benalu Faisal Asegaf, Anda sudah memberikan kontribusi apa untuk bangsa ini? Seenaknya sendiri, seenak jidat Anda ingin menyeret ke Pak Jokowi ke jalur hukum. Tidak semudah itu. Terus Anda mengatasnamakan rakyat yang mana, ya?
manusia benalu. Ini manusia-manusia semacam ini nih, cuma bikin kotor bangsa ini, ya, cuma bikin kekacauan. Pak Jokowi masih banyak yang mencintai, masih banyak sekali rakyat-rakyat yang mencintai Pak Jokowi, dan sudah jelas ya kontribusi Pak Jokowi untuk bangsa ini sudah jelas-jelas ya, dari Sabang sampai Merauke rakyat sudah banyak yang merasakan apa yang sudah dihasilkan oleh Pak Jokowi. Sedangkan Anda itu apa? Cuma sampah ya. Rasa sakit tidak hilang-hilang setelah kemarin membuat petisi 100 untuk pemakzulan Pak Jokowi, ternyata tidak berhasil. Dan sekarang seperti ini, seperti orang kesurupan ya, mabok Anda. Halo, selamat pagi Faisal Assegaf. Saya ucapkan selamat pada akhirnya Anda mendirikan Partai Negoro. Ini baru gentleman. Kita uji apakah Partai Negoro akan diikuti oleh rakyat Indonesia. Ya, disitulah letaknya demokrasi. Daripada Anda bicara aja di pinggir jalan gak ada yang dengerin. Konstitusi kita mengatur partai politik jalurnya gitu loh. Tapi jangan juga partai politik seret Jokowi, kan lebih lucu lagi tuh, rakyat mana yang mau ikut kecuali kelompoknya kamu doang ya, lucu. Oke, sekian dulu video kali ini, yang mana pada video kali ini si Faisal Assegaf itu mengancam untuk menurunkan Jokowi sampai membuat Partai Negoro untuk menurunkan Jokowi. Jadi mungkin ini si Faisal Assegaf ini membuat partai baru bertujuan hanya untuk melengsarkan Jokowi ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.